Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Pada kesempatan kali ini kita akan memulai pertemuan pertama dari tafsir tematik kita, yaitu tafsir surah Al-Ikhlas. Surah Al-Ikhlas ini adalah surah Makkiyah. Dia turun di Mekkah. Ayatnya hanya 4 ayat saja. Dan ini adalah surat yang mengandung tauhid, surah yang kemudian mengajak kita mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dan juga tanzih, yaitu menyucikan Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini dalam beberapa riwayat adalah apabila kita membacanya 3 kali, maka pahalanya seperti kita membaca Al-Qur'an. Jadi apabila kita membaca 1 kali itu ta'dilu sulusal Quran. Membaca 1 kali sama dengan kita membaca 1/3 Al-Quran. Artinya kalau kita baca surah Al-Ikhlas ini 3 kali, sama kita membaca Al-Quran secara sempurna. Adapun isi atau pokok dari surah ini berisi tauhid, ajaran agar kita mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, taqrirul hudud wa a'malil khalq, yaitu penetapan batasan-batasan dan amal-amal makhluk. Kemudian wa dzikru ahwali yaumil qiyamah. Di sini juga terdapat penyebutan keadaan hari kiamat. Jadi mudah-mudahan kita bisa mentadabburi, memahami daripada ayat yang sering kita baca ini, termasuk dari surah-surah pendek yang sering kita baca. Bahkan ini sering kita baca di sholat tarawih misalkan, yaitu surah Al-Ikhlas, surah yang diulang-ulang. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Mufradat yang terpilih ada 3 di sini, yaitu ahad. Makna ahad adalah wahidun fi dzatihi wa sifatihi wa af'alihi. Ia adalah satu yang tunggal baik dalam zatnya, sifatnya dan af'alnya, perbuatannya. Jadi ahad, kata ahad ini mengandung bahwasanya Allah adalah Maha Esa, baik dalam zatnya, baik dalam sifatnya dan dalam af'alnya. Kemudian yang kedua, as-samad. As-samad adalah al-maksud wahduhu fi qada'il hawajid. Beliau adalah yang dituju ketika kita meminta hajat-hajat kita. Hanyalah Allah yang kita tuju, as-samad ya. Makna samad, Allahus samad, maksudnya adalah Allah yang kita tuju ketika kita ingin meminta hajat-hajat kita. Kufuwan maksudnya apa? Mukafian, mumathilan, au nadhiran. Tidak ada yang serupa, tidak ada yang menyamai. Mumathil itu yang sama, nadhir itu yang serupa. Mukafi yang sama. Jadi enggak ada. Kufuwan itu artinya adalah mukafi, mumathil dan nadhir. Sesuatu yang menyamai. Kemudian setelah dari mufradat kita langsung kepada makna umumnya. Disebutkan di sini hadza huwal asas al-awwal. Ini adalah asas atau pondasi yang pertama, wal muhimmah al-aula allati jaa ilaihan nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ini adalah muhimmah, sesuatu yang menjadi tugas nabi, menjadi yang dipentingkan oleh nabi ketika beliau diutus, yaitu apa? Untuk kita mengesahkan Allah, agar kita bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Fashammara an sa'id al-jid wa akhadha yad'un nas ila tauhid. Akhirnya Nabi pun bersungguh-sungguh untuk kemudian mengajak manusia kepada tauhid, kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ibadatullah al-wahidil ahad, dan juga menyembah Allah yang Maha Esa. Lihada umira fi hadis surah bi ayyaqulu linnas huwallahu ahad. Oleh karena itu beliau diperintahkan dalam surah ini agar berkata kepada manusia, huwallahu ahad, dialah Allah yang Maha Esa. Kul di sini maksudnya kul, katakanlah wahai Muhammad, huwallahu ahad, dialah Allah yang Maha Esa. Ini yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, agar kemudian menyuruh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada masyarakat pada waktu itu bahwasanya huwallahu ahad, dialah Allah yang Maha Satu. Qul lahum ya Muhammad al-khabar al-haq al-muayyad bis-sidqi wal burhan al-qati huwallahu ahad. Qul lahum ya Muhammad, katakan bagi mereka ya wahai Muhammad, al-khabar al-haq, tentang khabar berita yang benar, al-muayyad bis-sidqi, yang kemudian dikuatkan dengan
kejujuran, wal burhan dan bukti, al qati yang kemudian bukti yang tak terbantahkan, wallahu ahad, bahwasanya Allah adalah Maha Esa. Fallahu wahid fi dzatihi, Allah Maha Esa dalam zatnya, laisa murakkaban wala mutaaddidan, tidaklah tersusun dan tidaklah kemudian berbilang. Wahidun fi sifatihi, satu dalam sifatnya. Falaisa li ghairihi sifah tumathiluhu, tidak ada bagi selain Allah sifat yang kemudian menyamai Allah. Wa wahidun fi af'alihi, beliau Allah Subhanahu wa taala esa dalam pekerjaannya. Falaisa li ghairihi fi'lun yudani fi'lahu aw yushbihuhu, tidak ada satupun yang kemudian menyamai daripada pekerjaan atau menyerupai daripada pekerjaan Allah. Jadi seperti yang sudah kita sebutkan tadi, bahwasanya Allah itu bersifat esa dalam zatnya. Jadi beliau tidak murakkab, tidak terdiri dari beberapa, beliau tidak, Allah Ta'ala tidak tersusun, kemudian tidak muta'addid itu tidak berbilang. Kemudian wahid fi sifatihi, Allah Subhanahu wa taala sifatnya tidak ada satupun yang menyerupainya. Wahid fi af'alihi maksudnya adalah tidak ada yang kemudian pekerjaan itu menyeramai Allah Subhanahu wa taala. Wala'alla tasdirul kalam bi dhamiri sya'an huwa litanbih min awwalil amr ala fakhamatil kalam al-ati. Maka kata mufassir di sini, mungkin penggunaan dhamir sya'an, dhamir sya'annya di sini adalah huwa, huwallahu ahad, huwa adalah litanbih, untuk kemudian memberikan peringatan, min awwalil amr dari awal amr, dari pertamanya perintah ini, ala fakhamatil kalam al-ati, atas agungnya perkataan yang akan datang. Walibayani annahu minal khuturah ar-ra'ah ma yaj'aluka tabhath anhu wa taltafit an ilaihi. Walibayan, dan untuk menjelaskan, annahu bahwasanya minal khuturah, dari termasuk dari ke khuturah, sesuatu yang berbahaya, warau'ah, dan sesuatu yang menakutkan, ma yaj'aluka tabhath anhu, sesuatu yang akan menjadikan kamu mencari tentangnya, wa taltafit ilahi, dan berpaling kepadanya. Wa dzalika anna dhamir yad'uka ila tarakkub ma ba'dahu, karena dhamir itu akan menjadikan kamu untuk mengira-ngira atau mengira-ngira apa yang terjadi setelahnya. Fa idza jaa tafsiruhu wa tawdihuhu tamakkana fi nafsi ay tamakkun, sehingga ketika sudah dijelaskan dhamir itu akan kemudian menjadi kuat, menjadi jelas dalam jiwa seseorang sejelas-jelasnya. Jadi di sini kata beliau mufassir, yaitu Syekh Muhammad Mahmud Jazi, kitab ini namanya Tafsir Al-Wadih ya. Beliau termasuk ulama Al-Azhar, mengatakan kenapa dikatakan huwa ini dhamir sya'an, yang kemudian agar kita mengira-ngira apa yang akan ada kalimat setelahnya, dan ketika itu sudah diucapkan maka kita akan menjadi sangat jelas begitu. Wala'allaka tas'al amma kana al-awwala ayyuqal Allahu ahad. Mungkin kamu bertanya, kenapa tidak dikatakan Allahu ahad? Allahul ahad ya, maksud saya Allahul ahad, ada al-nya daripada Allahu ahad, digunakan Allahu al-ahad. Jawabannya apa? Wal jawabu ala dzalik anna al-maqsud isbat anna Allah wahid laisa muta'addidan fi dzatihi. Jawabannya adalah yang dimaksud dengan ahad di situ bahwasanya Allah, isbat adalah penetapan bahwasanya Allah satu dan tidak berbilangan. Andaikan dikatakan Allahu al-ahad, apabila ada yang kita mengatakan ayat itu beredaksi Allahu al-ahad, la afadat al-ibarah annahum ya'taqiduna wahdaniyah, maka akan berifadah, memberikan pengertian bahwasanya mereka meyakini wahdaniyah, keesaan, wa yushakkuna fi thubutiha lillah, dan kemudian mereka ragu akan tetapnya wahdaniyah itu kepada Allah. Jadi Allahu ahad begitu ya, kul huwallahu ahad, bukan huwallahu al-ahad, tidak. Karena kalau menggunakan redaksi ada al-nya, itu mereka kemudian ya'taqiduna al-wahdaniyah, tapi wa yashukuna fi subutiha, mereka ragu akan ketetapannya kepada Allah. Ma'anna annal maqsud nafyul ta'addud li'annahum kanu ya'taqidunahu, karena yang dimaksud dari ayat ini adalah menafikan ta'addud, menafikan Allah itu berbilangan, karena memang mereka orang jahiliyah pada waktu itu memang meyakini Allah itu berbilang. Lihadza qala Allahu ahad, oleh sebab itu
redaksinya menggunakan Allahu Ahad. Kemudian Allahus Samad, maksudnya Allahus Samad apa? Ai artinya laisa fawqahu ahad. Tidak ada di atasnya Allah itu seorang pun. Wala yahtaju ila ahad. Beliau Allah Subhanahu wa taala tidak butuh kepada orang lain, bal huwa wahduh alladzi yahtaju ilaihi kullu ma adah. Bahkan Allah adalah yang dibutuhkan oleh selainnya. Ilaihi wahduh yalja'ul khalqu fi syada'id wal azmat. Hanya kepada Allah kita kembali ketika kita mengalami kesusahan dan ketika kita mengalami bencana. Jalla jalaluhu wa tabarakat alahu. Maha suci Allah, maha tinggi Allah. Lam yalid wa lam yulad, tidak melahirkan dan tidak dilahirkan. Wahada tanzih, maka ayat lam yalid wa lam yulad ini tanzih, adalah penyucian lillah bagi Allah an ayyakuna lahu walad, akan ada bagi Allah itu anak, au bint atau anak perempuan, au walid atau ayah, au atau ibu. Amma kaunuhu la walada lahu, adapun adanya Allah tidak mempunyai anak itu, fahada raddun alal musyrikin alladhi yaqulun al malaikah banatullah. Maka adapun tidak ada anak bagi Allah, maksudnya apa? Ini adalah sebagai jawaban atas orang-orang musyrik yang pada waktu itu yang mengatakan bahwasanya malaikat itu adalah anak perempuannya Allah. Walan nasara wal yahud alladzi yaqulun al uzair wal masih habna Allah, dan menolak atas klaim yang dikatakan oleh orang Nasrani dan orang Yahudi bahwasanya Uzair itu dan Al-Masih yaitu Nabi Isa adalah anak-anak Allah. Walam yakunillah mauludan, dan Allah itu tidak dilahirkan kama qalat Nasara, sebagaimana mengatakannya orang Nasrani, orang Kristen, bahwasanya Al-Masih ibnullah, bahwasanya Nabi Isa itu adalah anaknya Allah. Tsumma abaduhu ka'abihi, kemudian mereka menyembahnya sebagai ayahnya. Amma istihalatu ayakun lahu walad fa innal walad yaqtadi infisal juz' min abihi, maka kemustahilan bahwasanya Allah itu mempunyai anak, karena anak itu adalah memastikan nanti ada sesuatu yang terlepas dari ayahnya. Wa hadza bila syak yaqtadi at-ta'addud wal hudus wal musyabah al makhluqat. Maka kalau kita berkeyakinan seperti itu, maka memastikan bahwasanya Allah itu berbilang wal hudus, dan Allah itu mempunyai sifat baru padahal Allah itu qadim, dan al musyabah al makhluqat, menyerupai makhluk padahal Allah itu adalah laisa kamitslihi syai'un, ala annahu ghairu muhtaj ila walad. Jadi Allah itu tidak butuh kepada anak. Fa huwa alladzi khalaqal kauna kullahu, maka Allah yang menciptakan seluruh alam raya ini. Wa huwa alladzi fataras samawati wal ard, dan beliaulah yang menciptakan langit dan bumi, langit-langit dan bumi. Wa huwa alladzi yarithuhuma, dan Allah yang kemudian mewariskan keduanya. Amma istihalatu kaunuhu maulud, adapun kemustahilan adanya Allah itu maulud, adalah dilahirkan, fahiya minal badihiyat adh-dhahirah la lihtiyaji al-walad ilal walid wal walidah. Jadi mustahil Allah juga sesuatu yang dilahirkan, teman-teman, karena kalau Allah dilahirkan, maka akan secara badihi, secara aksioma, secara pasti kita akan bilang bahwasanya seorang anak itu butuh kepada bapak dan kepada ibu. Wa ila saddi murdi'atin, dan butuh kepada air susu ibu yang kemudian menyusuinya. Ta'ala Allah an dzalika 'uluwan kabira, maha suci Allah dari hal-hal tersebut. Walam yakun lahu kufuwan ahad, dan tidak ada bagi Allah sesuatu yang sama dengan Allah, sesuatu pun. Walam yakun, dan tidak ada lahu bagi Allah kufuwan, sesuatu yang sama, ahad, satu apapun. Na'am madama wahidan fi tadzatihi laisa muta'addidan, maka ini selama Allah kemudian satu di dalam zatnya, esa di dalam zatnya, tidak berbilangan. Walaisa walidan li ahad, dan Allah bukanlah ayah dari seseorang siapapun. Wala mauludan li ahad, dan tidak dilahirkan dari siapapun. Falaisa yushbihu ahad min khalqihi, dan tidak menyerupai dari makhluknya, tidak menyerupai dari sesuatu pun dari makhluknya. Walaisa lahu mathil au nadhir au nid au syarik, tidak ada bagi Allah mathil, sesuatu yang serupa, nadhir, sesuatu yang serupa, nid, sesuatu yang teman, au syarik atau teman. Subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun, maha suci Allah dari yang mereka musyrikan. Wa hadhihi surah ma'a wijazati raddat 'ala al-musyrikil Arab, maka surah ini walaupun sangat ringkas adalah menolak atas klaim musyrik-musyriknya orang Arab, wa 'alan nasara wal yahud, dan juga
atas orang Nasrani, orang Kristen dan orang Yahudi. Kama marra sebagaimana yang sudah kami jelaskan. Wa abtalat madhhabal manawiyah dan juga membatalkan madhab manawiyah al-qailina bin nur wa zulmah yang mempunyai pendapat tentang nur cahaya wa zulmah dan kesesatan dan kegelapan. Wa alan nasara al-qailin bit taslis dan juga membantah atas klaimnya orang Nasrani yang mereka punya pendapat taslis, trinitas. Wa abtalat madhhab as-saibah alladhi ya'buduna an-nujum wal aflak dan juga membatalkan madhab as-saibin yang mereka menyembah bintang-bintang dan planet. Waraddat 'ala al-musyrikai al-arab alladhi za'amu anna ghairahu yuqsadu indal hawajis dan juga menolak atau membatalkan klaimnya orang musyrik Arab yang kemudian mereka mengira bahwasanya selainnya Allah bisa kita jadikan tujuan ketika mempunyai hajat. Wa anna lahu syarikan dan Allah punya sekutu. Ta'ala Allah an dzalika kullih, maha suci Allah dari itu semua. Wa tusamma hadhihi surah suratul ikhlas. Maka surah ini disebut suratul ikhlas li'annaha tadammanat isbata wahdaniyatillah, karena dia mengandung isbat wahdaniyatillah, ketetapan tentang penyucian Allah, keesaan Allah, wa annahu la syarika lahu, tidak ada sekutu bagi Allah, wa annahu wal maqsud wahduhu fi qada'il hawajis, dan Allah yang kita maksud ketika kita mempunyai hajat, wa annahu lam yalid wa lam yulad, Allah tidak melahirkan dan tidak dilahirkan, wa annahu la mathila lahu wa la nadhir, tidak ada yang serupa dengan Allah, wa hadza yaqtadi al-ikhlas fi ibadatillah, maka hal ini semua kemudian menuntut kita untuk ikhlas beribadah kepada Allah, wal ittijah ilaihi wahdih, dan hanya menuju atau menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kesimpulannya yang sudah kita baca tadi, bahwasanya ayat ini adalah ayat yang menjadi salah satu pokok kenapa Rasulullah SAW diturunkan, yaitu mengandung ayat tauhid dan juga berisi juga tentang bantahan-bantahan kepada orang musyrik Arab, orang Yahudi dan Nasrani, dan juga ayat ini disebut surah Al-Ikhlas karena menetapkan keesaan bagi Allah Subhanahu wa taala, sehingga kalau kita beribadah kita harus hanya mengesahkan Allah, artinya ikhlas, ibadah kita ikhlas ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian, kalau ada yang ditanyakan bisa nanti didiskusikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.